Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah apa hukumnya mewakafkan profesi gitu Ustaz. Jadi misalkan tadi kita sunat, misalkan saya berniat oleh Tuhan itu mewakafkan profesi dokter ini untuk sunat anak yatim atau mengobati fakir miskin, anak yatim gratis gitu. Apakah termasuk wakaf? Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, anakku ini kuwakafkan, profesiku ini kuwakafkan, itu sama dengan judul novel Ketika Cinta Bertasbih. Itu sebenarnya adalah balaghah, permainan bahasa. Tadi udah kita kaji bahwa yang namanya wakaf itu adalah benda, tapi ada wakaf manfaat. Contoh, ruku disewa, menghasilkan, hasilnya itu dipakai. Jadi semestinya sebagai dokter dia bergaji. Ada dokter di Indonesia ini setengah penghasilan dia itu untuk agama Allah. Saya kebetulan panel sama dia berdua, spesialis, pokoknya spesialis lah. Duduk saya berdua. Jadi setengah itu dipakai untuk agama Allah. Nah, gaji dia yang setengah dipakai tadi itu apa akadnya? Bisa wakaf, bisa infak, bisa sedekah. Jadi kalau Pak dokter menyunat, satu hari misalnya bisa sekali tebas 10 potong. Yang berbayar cuma 5, yang 5 free. Maka uang yang sebenarnya free itu kemana perginya? Maka bisa sebagai infak, bisa sebagai wakaf. Dalam Islam ini yang membedakan itu adalah akadnya. Akad itu dalam Islam mesti jelas. Maaf beribu maaf. Apalah beda prostitusi dengan nikah dalam Islam? Kan cuma di akad kan? Akad itulah yang membedakan mana riba, mana mudharabah, mana bagi hasil, mana murabahah, mana jual beli. Ini punya bapak, bisa pindah ke saya. Berpindahnya ke saya itu apa akadnya? Apakah pinjam? Apakah gadai? Apakah sedekah? Apakah wakaf? Apakah jual beli? Apakah? Itu maka dibahas dalam fikih. Jadi kalau saya menerima sesuatu, saya tanya. Nih kata dia, ini apa akadnya? Rupanya supaya hati saya lembut pemilu, saya tak mau, saya balikkan. Tapi setelah ada yayasan ini, itu gunanya. Dan nanti ini persiapan, kalau ada yang mau ngasih-ngasih, saya kasih ke yayasan. Supaya kalau dia nodong saya, bisa tak kita kampanye? Tak bisa, saya bilang. Tapi mobil udah aku kasih, aku tak ada makai, mintalah ke yayasan. Nah dulu belum ada yayasan nih. Akad itu mesti jelas. Masa kita ceramah setengah jam tiba-tiba dikasih duit 1 koper, itu kan tak jelas akadnya. Saya tak mau nerima karena sekali, maunya tiap hari begitu. Biar cepat pembangunan kan. Jadi akad itulah yang membedakan mana halal mana haram. Wallahu a'lam. Baik, masih ada 2 pertanyaan lagi Pak. Tidak kita cukupkan jelang siang ini. Dan lagi Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, terkait tadi masalah secara profesional si pengelola amilin itu ada nggak batasan dalam mungkin fikihnya yang jelas seberapa yang minimal dan maksimal ya kalau dalam karena ada bahkan kayak kitabisa.com ini salah satu kasusnya saja bahwa ketika kita bekerja sama dengan pihak platform yang digital itu, mereka sudah langsung membatasi dalam akad 70-30 gitu. Jadi ketika kita 70% 30%. Nah, dalam kasus seperti ini bagaimana dalam kaidah fikihnya? Untuk misalkan kalau kita kerjasama profesional ya, manajemen fee buat kami sekian persen, nanti selesainya buat ini, dalam apa ini? Dalam masalah apa? Saya pembangunan misalkan masjid gitu. Dalam pembangunan masjid kita dalam pencarian dana ada yang kita minta langsung ke masyarakat,
untuk berwakaf, untuk berinfak, ataupun kita juga kita buka juga dengan platform model digital ini dalam ada di namanya di platform digital kayak kitabisa.com, kemudian ada sekarang ada beberapa gitu yang menawarkan kita kerjasama saja dengan mereka yang akan mempromosikan program kita dengan proses mereka menggalang fundraising gitu ya, menggalang dana. Nanti kami ditetapkan bahwa nanti ada manajemen fee sekian persen buat kami sebagai yang mempromosikan program Anda, kami dapat sekian persen. Gitu ya. Bagaimana? Tidak ada jatah pengumpul. Kalau antum mengumpulkan duit masyarakat, maka tak ada jatah untuk antum di situ. Kecuali antum nazir wakaf, wakafnya produktif, berhasil, antum dan geng dapat boleh mengambil 10% dari keuntungan, bukan dari harga total. Maka saran saya yang mau mengumpulkan dana, dia belajar ilmunya seperti orang yayasan tabung wakaf, kursus belajar, lalu kemudian kumpulkan sendiri. Kalaupun mau bayar, uang iklan, karena itu masuk ke FB, masuk kemana, iklan, karena tidak ada jatahnya di situ. Dari mana dasar pengambilan hukumnya? Maka saya tidak mau melibatkan diri pada lembaga-lembaga, sampai sekarang tak mau, karena itu berarti memberikan peluang, celah. Setiap rupiah itu akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Seperak pun akan dituntut di hadapan Allah SWT. Orang bersedekah kan mau membangun, mau ini. Mana ada dia bilang, aku niat sedekah untuk pengumpul sekian persen lillahi ta'ala. Ada rupanya dia. Nah, ada. Kok pandai-pandai mengambil duit orang? Dari mana dasar akadnya? Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Masih ada? Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sudah tahu majelis yang gitu. Jadi sebenarnya masalah niat kita untuk bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Ummi matat, emakku mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah tapi pahalanya untuk dia? Apa kata Nabi? Tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Karena waktu itu di Jazirah Arab susah buat sumur. Datanglah orang membuat sumur, diwakafkannya. Kuwakafkan sumurku ini, pahalanya mengalir untuk almarhumah emakku. Sampai. Kalau bersedekah air minum saja sampai ke almarhumah, apalagi bersedekah memotongkan senapang angin orang kampung yang tak bisa khitan. Tak ada duit, buka khitan gratis bersama sunatron. Tidak sakit, langsung pakai celana dan bisa lari. Pagi sunat, sore akad, bersama sunatron. Maka pahalanya mengalir ke almarhumah ibu, ke almarhum ayah, ke almarhum saudara. Niatkan untuk mereka semua kebaikan-kebaikan pahalanya. Apakah kalau sudah saya transfer ke mereka saya tak dapat lagi? Yang melakukan dapat 100, yang transfer juga dapat 100. Maka niatkan. Pahala baca Quran sampai, pahala puasa sampai, pahala haji sampai, pahala sedekah sampai. Sedekah dalam bentuk apa? Benda, materi. Menyunatkan anak orang, 2 sedekahnya. Pertama, mestinya dia bayar sekian ratus ribu, free. Yang kedua, meringankan beban dia secara psikologis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu yang hadir mendengarkan kajian, lalu ada yang bertanya, dan alhamdulillah pertanyaannya sudah dijawab.
Ibu dan Allah SWT, kami Yayasan Wakaf Umat sangat berterima kasih karena selama ini saya yakin Bapak Ibu ada di antara kita yang sangat banyak mensupport Yayasan Wakaf Umat. Karena memang dari awal berdiri sampai sekarang program-program kita rata-rata ketika kita gulirkan ke masyarakat, didukung masyarakat dan umumnya berjalan dengan baik. Ada yang dengan sistemnya, ada yang dengan uangnya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan fasilitasnya, dan berbagai bentuk support yang disampaikan oleh masyarakat. Maka kami Yayasan Wakaf Umat terima kasih karena yang datang ini sebagai besar adalah donatur yang sudah pernah berdonasi di Yayasan Wakaf Umat. Oleh karena itu kami berharap semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu melalui wakaf, bentuknya sedekah, infak, zakat atau bentuk dari berbagai support Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung pengajian ini kita tutup dengan doa kepada Ustaz. Mohon kita tutup dengan doa, Ustaz. Bapak-bapak ibu donatur yang hadir maupun tak hadir, ada rekening itu wakaf, ada rekening itu infak. Berapa bisa langsung tanya ke Ustaz Alnob. Yang infak itu itulah untuk menggaji adik-adik kita. Dia punya istri, dia punya rumah, dia punya sepeda motor, dia mesti digaji UMK standar, karena dia setiap hari bekerja dari Senin sampai Sabtu, dia mesti digaji. Siapa orang-orangnya? Tanya Ustaz Alnob. Adapun kami, saya tak ada mengambil seperak haram, tak ada. Saya kasih untuk YTWU 36 titik setahun, 12 kali khutbah, 12 kali i'tikaf, 12 kali subuh. Dan kita sosialisasi dari bank, dari kantor, dari apa, semuanya masukkan ke Yayasan Tabung Wakaf. Itu tak saya sampaikan ke masjid, karena di masjid orangnya umum. Ini saya sampaikan ke donatur, karena di sini orang yang mengirim-kirim duit, supaya nanti jangan sampai waktu saya mobil baru, duit kami kemarin ini. Duit YouTube saya yang sampai bulan berapa itu habis semua untuk beli beras, tapi tak masuk ke YTWU, masuk ke Yayasan Hajah Rohana almarhumah emak saya. Tuh. Supaya perlu kita klarifikasi, perlu dijelaskan supaya jangan tak bisa lah mereka kan bekerja, kenapa tak digaji? Ada yang digaji. Tapi adik Ustadz Alnob, Ustadz mereka memang mereka ini mujahid fisabilillah. Maka saya selalu doakan Ustadz Alnob ini panjang umurnya. Nah, kalau sampai dia meninggal kacau ya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan selawat kami ini jauhkan kami dari segala musibah ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan selawat ini tunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan selawat ini bersihkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Wa tuwallighuna biha aqsal ghayat. Dengan selawat ini sampaikan segala niat baik kami min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, waktu hidup maupun sesudah mati. Ya qadiyal hajat, wahai engkau yang menunaikan segala hajat kami, iqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami. Wahfaz abna'ana, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua saudara-saudara kami yang hadir ini, sehatkan badannya, kuatkan imannya, istiqomah iman dan Islam, jauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak tutur kata, cara penyampaian, pilihan kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak dan ibu. Saya Abdul Somad, hamba Allah yang penuh dengan silap, salah, dhaif. Mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Kita tak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.